Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 367. Bahkan jika itu adalah situasi menang-menang, itu sudah cukup bagiku untuk menang. Meskipun bahasa Mandarin pria itu relatif blak-blakan, Lin Yu masih mendengarnya dengan jelas. Rumah biru. Lin Yu tercengang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa identitas orang-orang yang datang akan begitu terhormat. Dia tahu bahwa Blue House adalah pusat pemerintahan Korea yang tepat. Wajah Suekin sedikit berubah ketika mendengar kata-kata itu. Tidak heran orang ini baru saja tersenyum dan tidak berbicara. Ternyata dia sama sekali bukan Min. Apakah Anda di sini untuk tantangan pengobatan Korea dan pengobatan Tiongkok di tahun depan? Lin Yu mengangkat alisnya dan melihat melalui niatnya. Tidak buruk. Pria itu mengangguk dan berkata, tolong izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya An Bingsu. Kali ini saya di sini untuk berdiskusi dengan Anda atas nama keinginan presiden kami. Diskusi. Apa yang bisa didiskusikan? Lin Yu tersenyum tidak setuju, dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Seorang bingsu sedikit mengernyit, tetapi tidak banyak bicara. Dia langsung meminta sekretaris wanita untuk datang ke sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Lin Yu, berkata, lihat ini dulu. Lin Yu ragu-ragu sejenak, dan mengambil folder itu di tangan An Bingsu, dan melihat bahwa folder itu berisi beberapa foto. Foto itu adalah sebuah rumah besar, dekorasinya luar biasa, dan secara kasar, luasnya lebih dari 1000 meter persegi. Selain foto-fotonya, ada sertifikat hak istimewa dan dokumen lain di dalam file, tetapi semuanya dalam bahasa Korea, dan Lin Yu tidak dapat memahaminya. Dia menatap An Bingsu dengan beberapa keraguan, dan berkata, kamu adalah... Bisakah kita duduk dan berbicara? Seorang bingsu bertanya. Terserah kamu. Lin Yu berkata. An Bingsu duduk, tetapi melihat bahwa Lin Yu tidak bermaksud untuk duduk, dia tidak punya pilihan selain berdiri lagi, dan berkata kepada Lin Yu, Tuan Ho, foto itu adalah foto di Seoul. Sebuah rumah mewah disiapkan khusus untukmu. Maaf, saya tidak membutuhkannya. Baik bagi saya untuk tinggal di China. Lin Yu memotongnya dengan senyuman, sepertinya memahami niatnya. Raut wajah bingsu sedikit berubah, tetapi dia masih dengan sabar berkata, Tuan Ho, bisakah Anda mendengarkan saya dulu? Lin Yu memberi isyarat untuk mengundang dan memberi isyarat untuk melanjutkan. Selain rumah mewah ini, dokumen itu juga menyertakan perjanjian pembebasan pajak istimewa. Selama bisnis Anda masuk ke Korea Selatan, semua tarif pajak gratis, dan pemerintah akan memberikan semua kemudahan persetujuan. Saya tahu Anda punya toko perhiasan Aheji, kedua jenis barang konsumsi ini memiliki pasar yang sangat besar di Korea Selatan. Jika Anda memindahkan perusahaan ini ke Korea Selatan, maka aset Anda setidaknya akan berlipat ganda. Seorang bingsu terus menatap Lin sambil berbicara. Mata Yu, pada saat yang sama, Anda juga akan dipekerjakan oleh kami sebagai Wakil Presiden Asosiasi Medis Korea, dan menjadi dokter ratu rumah biru penuh waktu, menikmati perawatan tingkat umum utama. Kami akan membekali Anda dengan sistem keamanan penuh waktu untuk memastikan keamanan mutlak Anda dan keluarga Anda. Setelah dia mengatakan ini, dia sepertinya menunggu reaksi Lin Yu, tetapi yang mengejutkan, kulit Lin Yu acuh tak acuh, tanpa sedikit pun perubahan ekspresi di wajahnya. Namun, Suekin dan Ding Ding di samping membuka mulut mereka karena terkejut, mereka tidak menyangka bahwa Korea Selatan akan menawarkan Lin Yu perlakuan yang begitu murah hati. Jika Lin Yu setuju, manfaat dan kekuatan besar akan ada di ujung jari Anda. Saya jamin dengan reputasi Republik Korea. Semua ini disetujui oleh Presiden, dan sama sekali tidak ada kepalsuan. Syarat agar Anda memiliki semua ini sangat sederhana, yaitu melepaskan kewarganegaraan China Anda dan menjadi warga negara Korea.
Seorang bingsu melanjutkan. Ketika dia mengatakan ini, nadanya cukup sombong. Menurutnya, tidak ada yang bisa menolak godaan sebesar itu. Selama Lin Yu mengangguk dan setuju, tantangan pengobatan Tiongkok dan pengobatan Korea akan otomatis dibatalkan. Pada saat itu, Huaxia akan menjadi bahan tertawaan dunia, dan Republik Korea akan menerima pengobatan putri Dinah selain menerima Lin Yu sebagai dokter yang sangat baik. Kuan, ketika saatnya tiba, pengobatan Korea pasti akan menjadi terkenal di dunia, dan manfaat yang didapat darinya tak terukur. Jadi sebenarnya sangat hemat biaya bagi mereka untuk memberi Lin Yu perawatan murah hati semacam ini. Itu saja. Lin Yu menatapnya dengan jelas bahkan tanpa melompati kelopak matanya. Itu dia. Seorang bingsu mengangguk. Kembalikan kepadamu. Lin Yu menyerahkan dokumen di tangannya dan berkata sambil tersenyum, maaf, identitas saya sebagai warga negara China, saya tidak akan mengubah putri saya. Kondisi seorang bingsu memang sangat menggiurkan. Selama ia menganggukkan kepala, ia akan langsung memiliki kekayaan aset dan status sosial yang tinggi di Korea Selatan. Tidak perlu lagi khawatir akan balas dendam orang lain, jauhi intrik tersebut dan rasakan kenyamanan dari hidup ini. Tapi harga untuk semua ini adalah karena dia mengkhianati leluhurnya. Dia tidak bisa melakukannya. Dia adalah orang Cina, terlahir sebagai orang Cina, dan mati sebagai hantu Cina. Meskipun dia sekarang menjadi hantu Cina. Tuan Ho, Anda harus memikirkannya. Wajah Ambung Su sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Lagi pula, jika kamu menantang ahli pengobatan kami dari Republik Korea, ada risiko kegagalan yang besar. Jika kamu kalah, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu mungkin rusak. Benarkah? Karena obat Koreamu begitu percaya diri, kenapa datang untuk membelikanku? Lin Yu tersenyum tipis. Kami mendukung situasi win-win, kata seorang bingsu dengan wajah cemberut. Bagaimanapun, jika Park Sang-yu menantang Lin Yu, mereka akan memiliki risiko pasti kalah, tanpa Lin Yu langsung bergabung dengan asuransi dari Korea Selatan. Ini adalah situasi win-win, itu cukup bagiku untuk menang. Lin Yu menyipitkan mata dan tersenyum, kata-katanya mengungkapkan sisi yang langka. Melihat bahwa minyak dan garam Lin Yu belum ditambahkan, kesabaran An Bingsu telah habis, wajahnya tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, Tuan He, dalam kata-kata Huaxia Anda sedang memanggang dan tidak makan anggur yang enak. Saat itu Anda akan kalah. Saya akan menyesali pilihan saya hari ini. Setelah berbicara, dia mengambil folder itu dan keluar dengan marah. Pria paruh baya dan yang lainnya di sofa segera berdiri dan mengikutinya, dan ketika dia melewati Lin Yu, dia menatap Lin Yu dengan dingin. Ayah. Tiba-tiba ada tepuk tangan di sampingnya, Lin Yu berbalik, dan melihat Sue Qin Zeng menatap Lin Yu dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Dr. He, itu benar-benar menakjubkan. Kenapa? Mengejekku. Lin Yu tersenyum. Beraninya kamu. Sue Qin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku tidak layak untuk kamu. Kamu telah menerima tekanan dari pengobatan Korea saja dan menahan godaan besar yang ditentukan oleh Korea Selatan, tetapi kelompok dokter pengobatan Tiongkok begitu kepadamu. Jelas, yang dia maksud adalah Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Lin Yu teringat bahwa Wan Xilin telah menjadi Presiden Asosiasi Pengobatan China, dan teringat bahwa begitu banyak orang telah meninggalkan etika medis untuk resep Tai Bai Qianjin. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit panik. Dia tersenyum tanpa daya dan berkata, justru karena ini. Fenomena ini mengharuskan saya dan Lao Song dan Lao Do, yang dengan tulus mempertimbangkan pengobatan Tiongkok untuk melipat gandakan upaya mereka, membersihkan sumber pengobatan Tiongkok, membersihkan sumbernya, dan memulihkan pengobatan Tiongkok ke pantai yang cerah dan agung. Sue Qin menatap mata Lin Yu dengan kilatan, dan tidak bisa membantu mengangguk penuh semangat. Maukah kamu kembali ke Lingan tahun ini? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Kembalilah,
Pesawat di malam hari, jika bukan karena dua orang Korea ini, aku pasti sudah lama kembali. Suekin memutar matanya sedikit tidak senang. Tahun ini, saya telah bekerja keras untuk Anda. Lin Yu tersenyum dan berkata dengan lembut, sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa di tahun depan. Suekin mengangguk penuh semangat, dengan jejak ketekunan di matanya yang berair. Pada malam tahun baru, setiap keluarga memiliki lampu dan perayaan. Karena kembang api dan petasan dilarang keras di Beijing, hampir tidak ada suara petasan, tetapi hal ini tidak memengaruhi suasana tahun baru yang meriah. Akan tetapi, tahun ini Lin Yu sedang mengadakan metode jarum dharma, karena buku metode jarum dharma ini sangat sulit untuk dipahami, sehingga dia harus menghabiskan lebih banyak pemikiran. Hingga saat ini, dia telah belajar untuk menargetkan penonton yang kedua. Dan tidak ada akupuntur, jadi tidak ada pemahaman yang baik tentang efeknya. Lebih penting lagi, setiap jahitan dalam buku ini lebih sulit daripada yang lain, dan jahitan ketiga cukup mudah dipelajari, tetapi Lin Yu melihat jahitan keempat dan kelima sebelumnya, dan itu agak sulit untuk dipahami. Mungkin perlu waktu. Namun, tidak banyak waktu tersisa untuknya. Hari ke-8 di bulan lunar pertama adalah hari ketika dia menantang Park Sang-yu. Tapi untungnya, ibu kotanya tidak lebih baik dari Qinghai. Mereka tidak memiliki kerabat di sini, jadi mereka tidak perlu mengunjungi kerabat setelah tahun baru Imlek, jadi Lin Yu belajar akupuntur dengan serius di rumah. Jiang Yan takut Lin Yu akan bosan di rumah. Jadi ketika dia meminta semua orang untuk pergi makan di kelas 5, dia menarik Lin Yu. Hotel Jiang Yanding terletak di pusat perbelanjaan kelas atas di kota. Saat ini, ada platform besar di luar mall, lengkungan penyangga, memegang spanduk dan bendera warna-warni, dan toko perhiasan mengadakan undian gratis untuk menjawab pertanyaan. Pergi dan lihatlah. Lee Sukin dan Qin Siulan, sebagai wanita keluarga, secara alami tertarik pada hal semacam ini, dan segera menyeret orang semacam ini untuk pergi. Lin Yu tersenyum tak berdaya, tetapi ketika dia melihat sedikit perubahan warna di balik kata-kata di spanduk, dia menyadari bahwa itu adalah perhiasan Tang yang memasuki mall ini hari ini, jadi dia mengadakan kampanye khusus. Melihat perhiasan Tang, Lin Yu langsung teringat pada Li Xiumei, yang pingsan karena amarahnya, yaitu bibi ketiga Jiang Yan dan saudara perempuan ibu mertuanya. Dia tidak tahu apakah dia diselamatkan setelah pingsan terakhir kali. Aku membenci diriku sendiri. Dia tidak bisa tidak melirik ke kiri dan ke kanan tanpa sadar. Karena takut bertemu Li Xiumei, dia buru-buru berkata kepada ibu dan ibu mertuanya, "Bu, jangan ikut bersenang-senang, masuk untuk makan malam. Ini masih terlalu awal untuk makan malam, mari kita lihat sebentar, bukankah kamu hanya membuatnya menyenangkan saat tahun baru?" Lee Sukin dan Qin Siulan berkata dengan penuh semangat. Mari kita lihat. Jiang Jingren di samping juga tersenyum dan melihat pameran di atas panggung. Lin Yu sedikit tidak berdaya, jadi dia harus memberitahu Jiang Yan dan Ye Qingmei untuk pergi ke tempat yang tenang di dekatnya untuk mengobrol. Beberapa pria yang lewat melihat bahwa Lin Yu diikuti oleh dua wanita cantik yang menarik perhatian, dan mata mereka menatapnya dengan kebencian yang dalam. Saudara, Lee Sukin sedang berdiskusi dengan Qin Siulan tentang beberapa kalung yang dipajang di atas panggung dengan penuh minat. Pada saat ini, suara tajam tiba-tiba datang dari samping. Mereka menoleh dan melihat bahwa mereka mengenakan gaun beludru merah anggur panjang di leher mereka. Seorang Li Xiumei yang mengenakan kalung platinum berkilau keluar dari Rolls-Royce dan berjalan ke sini, bersama dengan putranya Tang Hongsu. Lee Sukin dan Jiang Jingren tidak bisa membantu tetapi berubah ketika mereka melihat punggung Li Xiumei. Mereka benar-benar tidak berharap untuk bertemu dengan saudari ini yang sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Lee Sukin berkata dengan dingin, "Jangan panggil adikku, aku tidak punya adikmu." Ya, aku benar-benar merasa malu memiliki saudara perempuan sepertimu. Li Xiumei hanya bisa mencibir,
memandang Li Sukin dan Jiang Jingren, dan berkata, "Mengapa, menantu laki-laki sampahmu membawamu ke ibu kota untuk tahun baru? Apakah ini hidup dan indah? Benar-benar orang sebangsa yang belum pernah melihat dunia. Katakan padamu, acara ini adalah keluarga kami berhasil. Biar aku katakan saja, tidak heran kalung yang rusak itu sangat jelek, terlihat seperti rantai anjing." Jiang Jingren menjawab begitu saja. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Li Xiumei, serigala bermata putih yang bahkan orang tuanya tidak mengenali. "Sialan, kau abadi, apa yang kau katakan?" Ekspresi wajah Tang Hongsu berubah, dan dia segera berjalan mendekat dan mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk memukul Jiang Jingren. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.